Oke guys, bertemu lagi bersama saya, masih bersama Mr. Chris, si kumis tipis. Pada kesempatan hari ini, saya ingin bercerita dan ingin bercurhat kepada teman-teman tentang apa yang sudah saya dapatkan dari buku yang saya baca. Nah, tapi sebelum itu kalian harus subscribe channel kami, subscribe channel saya, Mr. Chris, si kumis tipis, supaya kalian bisa melihat video-video yang akan selalu saya update, mungkin setiap hari, setiap minggu, atau mungkin bahkan setiap bulan. Tapi insya Allah saya akan selalu hadir untuk anda semua, untuk memberikan edukasi ya pasti tentang buku yang saya baca, tentang pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa kita ambil apa baiknya. Seperti itu. Oke, langsung saja ya. Pada kesempatan beberapa waktu ini saya lama sekali ya tidak mengupload. Gayanya kayak artis. Aduh. Tapi saya melihat YouTube di uploadan YouTube di YouTube. Itu sangat banyak sekali. Artis-artis itu subscribernya banyak sekali. Viewersnya pun juga jutaan. Nah, saya sedikit minder ya. Tapi ya memang harus minder biar kita terpacu untuk membuat konten-konten baru ini. Nah, akhirnya saya wedangan pada siang tadi, saya memikirkan tentang banyak hal dan saya memikirkan masa depan untuk ya saya hidup di dunia ini, saya harus sukses, saya harus berkarya dan saya harus melakukan semua yang saya suka. Apa yang saya suka? Aduh, apa ya? Saya itu sebenarnya masih mencari-cari apa yang saya suka. Saya suka membuat peta, saya suka bermain, saya suka guyonan, wedangan, dan semuanya. Tapi apa yang memang yang saya suka itu bisa menghasilkan. Akhirnya saya coba ulik, saya akan mencari apa kesukaan saya. Nah, salah satunya ini yang menjadi hobi saya akhir-akhir ini, ya membuat video. Walaupun kadang video saya nggak jelas ya, nggak tahu isinya apa, mubeng orang. Nah, tapi di situ saya mulai belajar untuk ya berusaha berbicara, melatih pengetahuan untuk saya sampaikan ke teman-teman semua dan pastinya untuk menceritakan pengalaman-pengalaman saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang buku yang saya baca mengenai terapi positive thinking, mengontrol otak untuk sehat jiwa dan raga, yang ditulis oleh Dr. Ibrahim Al-Kifli. Nah, ini belum saya baca sampai selesai, saya hanya baca di halaman awal, yang mana ada banyak, enggak banyak sih, ada beberapa yang itu bisa saya jadikan untuk saya pakai di masa saya yang sedang sulit ini. Waduh, sulit. Nah, di awal halaman itu kita diceritakan untuk bahwasanya setiap orang, setiap insan itu terbentuk atau karakternya terbentuk dari berbagai tempat. Yang pertama ada orang tua. Nah, orang tua itu yang membentuk kita, ya baik dari perlakuannya ke kita, baik dari sikapnya. Kita mulai belajar awal kita hidup itu bersama orang tua. Misalnya orang yang suka pemarah atau orang yang bad mood, orang yang baik hati itu ya lagi-lagi dari orang tua. Orang tua yang misalnya wonge muringan, wah bener durung-urung wong tuane. Kowe iki dulan wae. Ora tau mulih. Ayo mbok mulih. Nah, akhirnya anak itu terbentuk pola pikir baru. Wis sawa bener diuring-uring sawa emosional. Kemudian juga ada orang yang dimanja, akhirnya dia juga terbentuk tidak kuat, gampang depresi dan lain sebagainya. Orang yang ditempa dari orang tua yang emang kerja keras, akhirnya dia terbentuk untuk saya harus mengangkat nama keluarga saya atau khususnya orang tua saya untuk nanti saya bisa membahagiakannya. Mungkin seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Ada dari keluarga dekat, bisa saudara, bisa siapapun. Jadi nggak hanya orang tua saja, tidak hanya keluarga sendiri, tapi juga orang terdekat. Kemudian ada lingkungan sosial. Nah, kita di lingkungan ini setiap hari, setiap menit pun kita belajar entah dari gerak-gerik orang, entah dari sikap orang ke kita bisa mempelajari mereka. Nah, disitulah yang membentuk karakter kita. Kemudian di sekolah, di sekolah ini saya sedang berada di SMA 2 Wonosari. Itu yang membentuk karakter saya yang memang dulu saya bandel ya.
kata guru-guru saya bandel, teman-teman juga ngira Mas Mundui gento kayak gitu. Tapi ya disinilah karakter saya mulai terbentuk dari ya entah dulu saya beling atau apapun, entah saya care sama teman atau apapun, entah saya pendekatan bersama cewek gimana, sikap bersama guru seperti apa, tapi itulah yang membentuk saya hingga saat ini. Dan pastinya juga di kampus dan lain sebagainya. Tapi untuk secara keseluruhan yang membentuk saya hingga saat ini mungkin lebih dominan di kampus ya, karena banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Kemudian dari teman. Nah, teman ini juga sangat mempengaruhi. Kalian punya teman, harus punya teman. Kita semua itu punya teman. Aku dan kamu, kamu dan dia dan mereka. Itu kita teman semuanya. Nah, itulah yang membentuk kita. Nah, lingkungan, teman itu juga yang akan mempengaruhi. Kalian yang perokok itu awalnya coba-coba dari teman, akhirnya merokok. Kalian yang suka miso, trok biangane, ampun tut. Itu juga berawal dari teman. Nah, makalah carilah teman yang baik, yang setia. Ya walaupun bandel, tapi kalian juga harus mengkondisikan diri Anda supaya ya tidak terbawa arus. Kemudian toh juga nanti kalian bisa merubah diri Anda dan diri teman Anda, maka itu lebih baik. Nah, apalagi dari media massa. Nah, sekarang ini kita dipenuhi oleh media atau berita-berita yang memang di sana banyak hal-hal negatif yang kemudian menjadi acuan kita untuk meniru, seperti budaya barat-baratan, sinetron, cinta-cintaan, kekerasan, dan berita lainnya itu yang akan membentuk pola pikir kita untuk seperti yang kita lihat. Karena sudah semestinya manusia adalah meniru. Kita mau seperti, kita ibarat gini, wong ngarep sukses sih kudu niru sikape wong sukses. Nah, itu kalau prinsipnya ya, kalau kita mau seperti apa. Nah, begitu pula dengan media massa. Kita yang melihat secara tidak langsung, otak kita akan terhipnotis dan melakukan apa yang kita lihat secara tidak langsung ya. Entah itu spontan atau entah itu disengaja. Karena itu kembali lagi ke diri kita yang memang tertarik atas apa yang kita lihat. Kemudian, nah ini. Yang terakhirnya ada diri sendiri. Nah, karakter kalian ini mau kalian bawa kemana, itu kembali lagi dekat diri kalian semua. Apakah kalian ingin menjadi orang baik, apakah kalian ingin menjadi orang yang jahat, atau apakah kalian ingin menjadi orang yang tidak peduli sama siapapun. Itu kembali kepada diri kalian. Karena yang melakukan semua tindakan dan melakukan semua perubahan itu kembali lagi kepada kemauan diri sendiri. Untuk perubahan pun kembali lagi ke diri sendiri. Ibaratnya gini, ini dari kutipan, pokoknya Tuhan, pokoknya kutipan ayat atau apa, Tuhan tidak akan mengubah suatu makhluk jika memang makhluk tidak merubahnya sendiri. Jadi intinya gini, yo kowe kira bakal berubah nek misalnya kowe dhewe ora gelem berubah. Makanya yo saiki ngadeg kok tangi yo, ayo berubah arep ngopo? Arep nyambut gawe, arep sekolah sing sregep, arep kuliah S2, ya ayo usaha. Toh engko gagal, toh engko awake dhewe jengkelitan, ya wis kuwi nikmat proses, Bro. Nah, sekarang kuncinya apa? Yang saya sampaikan di buku yang saya baca ini adalah semua tentang pikiran. Nah, jadi di sini pikirannya. Pikiran itu akan mempengaruhi semuanya. Semua yang kita lakukan. Ibaratnya gini, contoh kasus. Ini terkait paradigma atau pola pikir setiap manusia. Bahwa dalam pikiran kita itu ada banyak cabang. Ada kita mau memikirkan bahagia, kita mau memikirkan stres, lemah, sabar, senang, cinta, atau apapun itu, semua kembali lagi ke pikiran kita. Dan satu lagi, dalam satu pemikiran atau dalam satu waktu kalian berpikir, kalian hanya akan terfokus di situ. Kalian tidak akan memikirkan lain. Ibaratnya, pikiran manusia hanya bisa memikirkan satu hal. Ketika kalian memikirkan satu hal itu, maka pikiran-pikiran lainnya akan tertutup dan kalian akan terpikir dalam satu fokus itu. Makanya apa? Ibaratnya gini, sekarang kondisi saya ini sedang dihadapkan KKNPK, organisasi, kemudian pikiran-pikiran overthinking masa depan yang lain semuanya itu membuat stres, losdol, remuk. Nah, itu mempengaruhi seluruh tubuh saya, akhirnya saya tidak semangat dan
membuat saya tak berdaya. Itu karena ketakutan saya akan kegagalan. Nah, maka dari itu yang saya dapat dari buku ini adalah mengolah pola pikir untuk kita sesuai dengan jalan yang emang kita ingin capai. Jangan memikirkan hal-hal lain yang memang itu akan membuat kita tambah down. Misalnya gini, kita ingin menyelesaikan KKN, PK atau mungkin organisasi, ya udah selesaikan satu-satu. Ya udah sekarang KKN, ya udah besok PK, ya udah organisasi, ya udah hubungan bersama teman atau lingkungan sosial. Nah, dengan di situ kalian fokus satu-satu, kalian maka akan lebih tertata. Jadi untuk pikiran-pikiran negatif losdolke. Kita pikirkan hal positif. Pokoknya ngene yo. The power of yakin. Sintine wae ngono wae. Berarti kowe dhisik tahu, oh aku pengen dadi tentara, oh aku pengen sekolah nang kene. Nah, dari pikiran kalian itu yang akan mempengaruhi gerak kalian. Kalian mau berbuat apa? Nah, saya memikirkan sekarang saat ini pokoknya saya harus sukses. Saya harus menyelesaikan semua yang menjadi tanggung jawab saya. Kemudian nanti saya bisa mencapai semua yang saya impikan. Nah, disitulah kita harus fokus di situ. Terkait kegagalan, terkait semua permasalahan yang ada, ya udah pikirkan besok aja. Toh kegagalan itu pasti. Tapi sekarang yang kalian harus menghabiskan kegagalan itu. Untuk nanti memang ketika kalian sukses, ya kalian bisa menceritakan apa yang kalian dapatkan dari semua hal yang kalian lakukan. Kemudian satu lagi terakhir ya. Di sini ada satu contoh bahwa seorang suami istri itu istrinya dia sering dihantui oleh pikiran negatif. Nah, dari pikiran negatif itu suatu ketika si suami dia janjian bersama istrinya untuk merayakan hari anniversary. Nah, pada saat itu mereka berjanji untuk merayakannya jam 7 malam. Nah, pada jam 7 malam itu sang istri sudah menunggu, sudah berdandan rapi, sudah pokoknya maca ayu semlidut. Aduh, kayak gitu kan. Nah, tapi si istri ini punya pikiran negatif ketika nanti tidak datang tepat waktu seperti itu. Si istri ini akan memikirkan bahwa si suami apakah main bersama wanita lain atau mereka sedang apa. Nah, ternyata setelah ditunggu 2 jam si istri itu memang dihantui pikiran-pikiran negatif. Akhirnya setelah ditunggu beberapa lama sang suami tidak datang. Kemudian paginya si istri sangat kecewa dan ingin untuk memberi pelajaran kepada suami seumur hidupnya. Dia akhirnya menelpon si polisi untuk datang ke rumah. Nah, akhirnya keliru. Sang istri ternyata mengetahui bahwa sang suami selingkuh. Waduh, berat lur, selingkuh. Bayangno selingkuh. Nah, akhirnya sang istri kan kecewa. Dia akhirnya terkena penyakit akibat pikiran sendiri. Dia dihantui pikiran-pikiran negatif sampai mempengaruhi badannya, mempengaruhi semuanya. Akhirnya dia mencoba untuk berobat ke tempat manapun. Dia mencoba untuk terapi melalui coba dia membayangkan pikiran masa lalu, apa yang membuat dia senang. Akhirnya secara perlahan dia sembuh. Nah, itu apa yang bisa kita petik ya, yang mana yang satu adalah itu semua kembali ke pikiran. Ya udahlah, negatif banget kuwi ambyar, ya wis rasa dipikirne. Tapi pikirno ae, pikiran sing gawe kowe seneng. Seneng apa? Ya wis berarti kaya yuk ayo dolan wae, wis ayo main mancing, yuk ayo seneng-seneng, yuk ayo hahahi. Berarti kayak lagu ha 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 mari tertawa sama-sama. Kayak gitu. Intinya dari buku yang saya baca ini, aturlah pikiran teman-teman semua untuk berpikir positif, karena itulah yang akan mempengaruhi aktivitas teman-teman sehari-hari, akan mempengaruhi teman-teman dalam mencapai semua impian yang teman-teman inginkan. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa diambil hikmahnya, dan saya harap teman-teman tetap semangat. Jika memang tertarik, komen di bawah. Saya sangat menanti teman-teman
beri komentar yang sip kayak gitu. Ya, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa.